Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Charlie dimanapun berada, beberapa waktu terakhir ya belum 1 kali 24 jam lah. Ini baru sekitar ya 15 atau 16 jam yang lalu ya, ada satu fenomena yang menarik di ruang publik kita ya di Indonesia. Sebuah podcast di channelnya Deddy Corbuzier ya, dalam episode Login ke-26 kalau nggak salah, itu mengundang seorang Habib muda, yaitu Habib Ja'far Al-Hadar, bersama dua komedian, yaitu Tretan Muslim dan Mamat Al-Kafiri. Judulnya sih cukup menarik teman-teman, ya. Resign dari Habib boleh atau tidak, kan? Nah, judul ini langsung memancing perhatian publik. Karena kata Habib, Indonesia bukan sekedar luar biasa, tapi punya sejarah yang panjang gitu ya. Dan terkait dengan klaim keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan juga terkait dengan jaringan keluarga yang dikenal dengan istilah Ba'alawi. Nah, dalam beberapa tahun terakhir muncul polemik yang cukup besar di masyarakat terkait polemik nasab. Sebagian lain membela, sebagian lain untuk memilih netral gitu ya. Dan yang menarik, polemik ini nggak lagi hanya terjadi di forum akademik, tapi sudah masuk di media sosial, masuk ke YouTube, masuk ke seluruh platform media sosial lah, atau masuk ke ruang publik digital gitu ya. Dan episode kali ini adalah saat yang tepat ketika muncul sebuah situasi dan fenomena yang terkait tentang podcast di Corbuzier yang menghadirkan Habib Ja'far Al-Hadar. Ini podcast Corbuzier bukan kali pertamanya untuk menghadirkan seorang Habib ya. Terlebih dulu kita tahun lalu itu Habib Umar ya yang sudah hadir lebih dulu di podcastnya Om Deddy gitu ya. Nah, tujuan saya menganalisis podcast itu adalah untuk membahas sebuah fenomena yang kita bisa lihat dengan data. Kita bisa mempelajari, bisa menganalisis dari pola komunikasi, kemudian dari analisis narasi gitu ya. Nah, ada pertanyaan besar yang mesti kita jawab. Yang pertama adalah, podcast ini merupakan bentuk rebranding Habib di tengah polemik nasab. Apakah Ba'alawi ini sedang melakukan repositioning terkait lemahnya legitimasi nasab, sehingga mereka harus rebranding seluruh habaib tokoh Habib ini di media sosial. Kemudian yang kedua, bagaimana respon publik terhadap podcast itu? Dan yang ketiga, apakah narasi pembelaan Habib itu masih kuat seperti dulu atau enggak? Atau justru memang sudah semakin lemah? Nah, apakah strategi rebranding ini mampu menggantikan pertanyaan akademik terkait tentang verifikasi nasab? Nah, kalau ketika pola-pola verifikasi diganti dengan fenomena sosial, itu hal biasa yang dilakukan oleh Ba'alawi, menghindari verifikasi, namun membranding dalam kajian sosial gitu ya. Nah, tapi posisi hari ini inilah jurus baru. Mereka rebranding Habib dengan format yang berbeda dengan format sebelumnya. Ya, format termasuk seperti formatnya kepada ketika hadirkan Habib Umar gitu ya. Nah, dalam hal ini saya melakukan riset ya, sebelum masuk ke analisis saya perlu menjelaskan dulu metodologi yang saya gunakan. Jadi penting supaya diskusi ini nggak dianggap hanya omon-omon ya, hanya dianggap sekedar opini dan sebagainya gitu ya. Karena banyak kelompok-kelompok Ba'alawi itu lebih cenderung menyerang pribadi sayanya ya, entah saya itu katanya pakar data science ya, tapi kok jadi content creator gitu. Tapi bantah datanya, bantah metodologinya ya. Coba belajar untuk ke situ gitu ya. Yang pertama adalah dataset komentar ya. Video podcast itu saya melakukan pengamatan semalam gitu ya. Bukan semalam sih, tadi pada subuh lah ya. Pada subuh itu komentarnya hampir 1.000 ya, hampir 1.000 lebih lah 1.300 lah ya.
komentar pada saat pengambilan data awal. Dan jumlah yang saya ambil untuk sampelnya itu 420 komentar ya sebagai sampel analisis. Kenapa nggak semuanya? Karena dalam penelitian sosial kita bisa menggunakan sampel representatif ya. Dalam statistik sosial, sampel sekitar 400-an atau 400 responden itu biasa menghasilkan margin of error sekitar 5% dengan tingkat kepercayaan atau confidence levelnya itu di 95%. Artinya hasil analisis ini cukup representatif untuk melihat pola opini publik. Nah, variabel yang dianalisis yaitu komentar ya, klasifikasi menjadi beberapa kategori. Yang pertama adalah komentar simpatik terhadap Habib, kemudian komentar netral atau bercanda atau humoris gitu ya, kemudian komentar kritik terhadap Habib, kemudian komentar yang secara langsung membahas polemik nasab Ba'alawi. Ya, kemudian komentar yang mengandung narasi defensif, dan yang keenam adalah komentar yang menunjukkan mobilisasi narasi. Jadi kita pakai paket lengkap, ada 6 poin variabel yang kita riset gitu ya. Nah, perbandingan dengan riset yang lain, saya telah menganalisis terkait tentang YouTube ya. Saya juga membandingkan dengan 2 sumber data lainnya. Yang pertama adalah riset digital yang saya lakukan di bulan-bulan September Oktober tahun lalu gitu ya. Dalam riset tersebut saya memberikan hasil itu adalah 8% ya, narasi secara aktif atau hanya 8% narasi pembela yang aktif membela Habib ya dalam diskursus online. Ini konteksnya polemik nasab ya. Ini jadi ketika kita podcast, ketika kita membahas polemik nasab, ya itu kita bedakan pengambilan datanya, nggak bisa disamakan gitu ya. Jadi harus seimbang gitu ya. Yang kedua adalah riset lapangan terhadap 201 responden. Hasilnya memang cukup menarik ya, hanya 3,1% responden yang mengatakan percaya kepada klaim Habib. Sekitar 86,5% yang menolak atau tidak percaya terhadap klaim Habib. Dan sekitar 10,4% yang memilih netral. Nah, ini memberikan gambaran bahwa opini publik sebenarnya cukup kritis terhadap klaim tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya kita bandingkan dengan podcast di Corbusier ya, dengan episode Login ke-26, apakah itu membahas nasab atau bukan? Konteksnya kan beda. Ya, kita harus objektif dalam memberikan sebuah dataset. Jangan sampai satu dataset dipakai untuk secara keseluruhan. Kita harus parsial. Jadi yang saya riset adalah hanya di podcastnya Deddy Corbusier saja. Nah, hasil analisis komentar dari 421 komentar yang dianalisis distribusinya, yaitu sekitar 26% itu komentar bersifat simpatik terhadap figur Habib. 26%. Jadi ini memberikan sebuah gambaran gitu ya. Kemudian sekitar 31% itu komentar netral atau hanya bercanda saja. Ya, hanya bercanda saja dan tidak ada unsur untuk membela Habib atau menolak Habib di situ. Hanya untuk lucu-lucu saja karena podcast itu menghadirkan komedian soalnya. Formatnya berbeda ya, bukan format serius, bukan format pengkultusan atau bukan format dalam memberikan sebuah kekhususan membahas Habib. Ini ada bercandanya gitu ya. Kemudian sekitar 17% itu berisi kritik terhadap perilaku Habib. Jadi 17% itu yang mengkritik tentang personal Habib, begitu ya. Kemudian sekitar 26% itu secara langsung menyinggung polemik nasab Ba'alawi, termasuk tes DNA, kemudian tolong dong hadirkan Kiai Imad, tolong dong Kiai hadirkan Kiai Said Aqil Sirot, tolong dong hadirkan Kiai Masuki Mustamad dan seterusnya. Nah, angka-angka ini cukup menarik teman-teman, karena menunjukkan dua fenomena sekaligus. Di satu sisi masih ada yang simpati terhadap figur Habib, tetapi di sisi lain diskusi tentang nasab juga cukup besar. Nah, kenapa perbedaannya ketika melihat podcastnya Deddy Corbusier yang simpatik terhadap Habib 26%?
Karena di situ di dalam 26% itu tidak mutlak yang memang betul-betul membela 100% Habib. Tapi ada juga fans dari podcast ya, fans dari ataupun penggemar berat daripada acara yang disajikan oleh Deddy Corbuzier gitu ya dan seterusnya. Artinya pengaruh pendapat mereka itu mempengaruhi ya bukan pendapat mereka, artinya kecenderungan mereka itu mempengaruhi pendapat mereka. Kecenderungan ketika memihak podcastnya Deddy Corbuzier gitu ya mengadakan Habib ya maka dia akan dipengaruhi pendapatnya untuk bersimpati kepada Habib. Nah, narasi defensif dan mobilisasi bagaimana? Gitu kan kalau kita melihat daripada riset daripada video yang disampaikan oleh Habib Jafar Al-Haddad di dalam podcast itu. Nah, dalam riset dataset ya yang saya ambil ini sekitar 19 komentar itu mengandung narasi 19% yang komentarnya itu mengandung narasi defensif. Ya. Tadi ada 26% ya. Kemudian 19% itu komentar mengandung narasi defensif. Ya. Artinya defensif itu yang memang kecenderungan simpatik dan membela Habib. Ya. Contoh misalkan menekankan kecintaan kepada Ahlul Bait, kemudian mengingatkan adab dan akhlak terhadap keturunan Nabi, ya, menggunakan kisah klasik tentang penghormatan ulama dan seterusnya, bahkan juga tentang karomah-karomah yang disampaikan juga pada materi itu. Nah, sedangkan narasi mobilisasi yang kuat hanya 7%. Jadi komposisi 26% yang simpatik terhadap Habib, itu 19%-nya itu adalah narasi defensif, 7% itu narasi mobilisasi yang kuat. Tapi indikasinya hanya 7%. Masih di bawah 10%. Nah, ini sangat menarik. Karena dalam penelitian lain terhadap podcast-podcast yang menghadirkan Habib ketika di Deddy Corbuzier menghadirkan Habib Umar gitu ya, justru tingkat mobilisasinya sangat tinggi, ya mencapai 51% dari 44.000 komentar. Artinya ada perbedaan yang sangat besar. Di podcast itu komunitas pendukungnya sangat aktif untuk membela ketika di podcastnya menghadirkan Habib Umar. Sedangkan di podcastnya yang menghadirkan Habib Jafar dan dua komedian, ya podcast mobilisasi narasi ini malah jauh lebih kecil, gitu ya, jauh lebih kecil dan jomblo lah 51% ke 7%, gitu ya. Kita akan bahas bagaimana mobilisasi massa atau mobilisasi narasi ini kok kecil gitu loh. Saya harus jujur ya, apa adanya, karena seorang peneliti atau ilmuwan itu harus jujur, nggak boleh bohong. Kalau asal itu ya wajar lah ya. Saya harus jujur, kita akui ada penurunan yang sangat signifikan ketika melihat podcastnya Deddy Corbuzier dengan Habib Jafar ini 7%. Ini saya objektif ya. Nah, berikut saya sampaikan kontras dengan podcast Habib Umar di Deddy Corbuzier ya, yang waktu lalu, di mana 44.000 komentar ya yang diriset, kemudian 51% adalah mobilisasi narasi ya, dan kita melihat apa yang terjadi di dalam podcast di acara Login episode ke-26 yang menghadirkan Habib Jafar Al-Haddad dan dua orang komedian. Kontradiksi besarnya, podcast Habib Umar itu 51% yang mobilisasi narasi, di podcastnya Habib Jafar ya, itu di Login episode 26 itu hanya 7%. Ini perbedaan yang sangat ekstrim. Apa artinya? Ya, saya menangkap 3 kemungkinan ya secara probabilitas besar ya, kemungkinan besar ya. Saya sekarang agak terkontaminasi dengan istilah probabilitas ya. Ya nggak apa-apa. Ilmu pengetahuan juga butuh namanya probabilitas. Kita bahasanya bukan pasti atau mutlak lah ya. Nanti kan dikomentari salah lagi sama pendukung Mbak Lawi. Kita pakai analisis probabilitas. Ada 3 kemungkinan besar ya. Yang pertama adalah
Kenapa 7% mobilisasi narasi? Yang pertama, basis massa digitalnya itu semakin lemah atau melemah. Ya. Riset digital yang saya lakukan itu hanya 8% yang mendukung narasi untuk membela Ba'alawi. Di riset lapangan itu yang percaya kepada Habib hanya 3,1%. Artinya apa? Ini relevan. Basis publik ya memang kecil. Saya sampaikan ini apa adanya. Narasi mobilisasi narasi di podcastnya malam itu hanya 7%. Kalau saya itu sentimen terhadap Habib, saya menghina Habib, saya tidak suka dengan Habib, saya tinggikan itu mobilisasi narasi supaya orang melihat, oh ternyata rame yang nonton itu semua adalah buzzer, semua termobilisasi. Ya enggak juga. Saya jujur dengan apa yang saya temukan. Ya memang tinggal 7%. Memang kecil, saya akui hari ini podcastnya Habib di kanal-kanal channel artis itu luar biasa, nggak ada mobilisasi narasi yang di atas 10%, hanya 7%. Ya saya akui itu, artinya mereka memulai rebranding dengan nuansanya adalah bersih, pengennya publiknya natural, pengennya publiknya dulu adalah alami, ya tanpa ada settingan-settingan, tanpa ada rekayasa narasi dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kemungkinan besar yang kedua. Yang kedua adalah mobilisasi sengaja tidak dilakukan. Ini kemungkinan kedua. Kalau mobilisasi dilakukan terlalu agresif, ya, publik akan melihat itu sebagai propaganda. Apalagi saya sering meriset terkait narasi-narasi mereka di sosial media. Ya mungkin itu tadi. Ya saya nggak mau kepedean sih, tapi saya melihat kemungkinan yang kedua ini itu ada, mereka sengaja tidak melakukan mobilisasi narasi. Setelah polemik nasab itu viral oleh Keimat, strategi ini adalah menjadi kontraproduktif kalau menggunakan mobilisasi narasi. Nah, gitu loh. Jadi mereka nggak mau mengulang kesalahan lagi, gitu ya. Supaya publik nggak ngebaca inilah serangan di menit pertama, 2 jam pertama, 1 jam pertama, 2 jam kedua, gitu ya. Seperti dengan Heri Pras itu kan kelihatan sekali ya, sangat kelihatan sekali. Ketika Heri Pras menghadapi Ba'alawi, kemudian yang di Habib Umar pun juga itu kelihatan sekali. Itu cenderung mobilisasi narasinya pun kuat. Yang ketiga, ya strategi rebranding. Ya, tema yang diambil itu adalah resign dari Habib, boleh. Nah, kan gitu. Ini bukan tema pembelaan, ini tema reframing identitas. Jadi pas sekali judulnya untuk merebranding atau reframing identitas. Jadi ganti casing, ganti pakaian, ganti kemasan supaya laku dijual di pasaran. Tapi sebenarnya produk itu produk gagal. Ini yang jadi masalah. Ya karena pembelaan mereka mau rebranding, mau reframing identitas, tapi tidak bisa menggantikan verifikasi nasab. Itu jelas. Kalau kita bicara akademik, ya. Artinya, narasi yang dibangun adalah Habib sama dengan identitas sosial, bukan mengklaim secara biologis. Ini adalah strategi komunikasi kritis. Ya. Kalau kita melihat pola-pola itu, ya. Sehingga ketika rebranding itu, saya melihat pola di jam-jam pertama, saya amati dari jam ke-0 sampai jam ke-8, ya. 0 sampai 1 jam itu komunitas inti yang berkomentar. Ini polanya. Kemudian 1 sampai 2 jam itu mobilisasi jaringan, ya, yang hanya 7% saja. Kita bedakan dengan podcastnya Heri Pras dengan Ba'alawi dan Deddy Corbuzier dan Habib Umar, itu unggul narasi mobilisasi narasi itu di saat mulai sampai 1 jam pertama. Ya. Meningkat itunya intensitasnya. Kemudian 2 sampai 4 jam kemudian itu publik yang umum. Dan 4 sampai 8 jam itu viral publik. Jika mobilisasi narasi tidak muncul di 1 sampai 2 jam pertama, biasanya berarti apa? 1, tidak ada instruksi untuk memobilisasi atau tidak ada instruksi komunitas.
Yang kedua, atau sengaja tidak digerakkan. Nah, jadi apa namanya, ini yang menjadi concern kita dalam melihat fenomena perbandingan yang sangat jauh ketika Habib Umar dihadirkan di podcast Deddy Corbuzier dengan Habib Jafar yang dihadirkan di dalam podcast Deddy Corbuzier. Itu jauh berbeda dan turun drastis. Oke, baik, sekarang kita akan membaca. Adakah indikasi kesengajaan strategi? Ada indikasi memang. Karena jika mobilisasi muncul besar di awal-awal, di 1 jam pertama, 2 jam pertama gitu ya, topik nasab itu akan terbuka lagi di komentar. Membahas nasab, polemik nasab pun itu akan membuka lagi. Sedangkan 43% pun sudah kebuka sebenarnya. Kalau ada narasi mobilisasi yang besar, maka itu prosentasenya akan lebih tinggi lagi gitu ya. Padahal strategi podcast Habib Jafar dengan 2 orang komedian ini mengalihkan topik dari nasab itu menuju kepada identitas sosial. Nah, bagaimana terkait dengan rebranding Mbak Alawi? Dalam komunikasi publik politik ini disebut dengan naratif reframing, ya, memframing narasi ulang, membangun, ya, membangun lagi narasi-narasi dari Habib sebagai keturunan Nabi menjadi Habib itulah tradisi atau budaya. Tujuannya apa? Untuk menghindari debat genealogis. Ini sudah kita duga dan ini sudah kita bisa analisis ke depan. Mbak Alawi menghindari data dengan cara mereka memberikan sebuah argumen-argumen yang muter-muter, ya, yang tidak menjelaskan detail terkait verifikasi nasab. Sekarang Mbak Alawi betul-betul menghindari debat genealogis. Nah, tapi ada masalah besar di sini yang harus diingat oleh publik. Rebranding tidak menyelesaikan sebuah masalah utama. Masalah utamanya adalah verifikasi nasab. Ketika verifikasi nasab itu melihat bahwasanya Habib bukan keturunan Nabi, ya itu akan menjadi sebuah narasi ataupun akan menjadi sebuah temuan utama. Itu akan menjadi sebuah masalah utama bahwa Habib itu bukan cucu Nabi. Dalam kajian akademik jelas, ya, yang harus diuji adalah sumber sejarah, syarat genealogis, dokumen nasab, dan metode ilmiah. Kalau tidak terpenuhi hal ini, klaim nasab tidak bisa diterima secara akademik, sekaligus digantikan dengan rebranding Mbak Alawi di kanal-kanal podcast-podcast terkenal. Maka terjadi sebuah situasi, narasi publik berubah dari percaya terhadap nasab menjadi menghormati tokoh agama saja. Ini yang bisa kita analisis dan inilah yang bisa kita lihat. Mereka sudah tidak mempercayai Habib, maka yang terjadi adalah mereka menjadi menghormati tokoh agama saja. Mereka Habib akan dianggap sebagai tokoh agama saja, tapi bukan sebagai cucu Nabi. Dan inilah mengapa mobilisasi menurun. Ya, mobilisasi narasi biasanya hanya kuat kalau, ya, sekali lagi saya ingatkan, narasi mobilisasi kalau akan kuat kalau klaim utama masih dipercaya. Kalau klaim itu sudah melemah, maka mobilisasi pun ikut melemah. Jadi kita bisa ambil kesimpulan, teman-teman. Nggak usah kita jauh-jauh untuk menganalisis, ya. Kalau misalkan untuk memverifikasi temuan-temuan saya di lapangan, kalau memang lemah seperti apa, akan terlihat lemah juga mobilisasi massa. Karena analisis data yang saya sampaikan, jika mobilisasi hanya sekitar 70% atau di bawah rambu-rambu 10%, itu artinya apa? Komunitas inti Mbak Alawi ini komentarnya sudah sangat kecil. Dan itu sudah kita bisa lihat dari data set 421 komentar dengan margin of error 5% dan confidence levelnya adalah 95%. Dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah pemahaman kita semuanya, dan saya simpulkan secara analisis ada 3 temuan besar. Yang pertama, mobilisasi narasi Mbak Alawi itu menurun drastis. Yang kedua, strategi komunikasi berubah ke rebranding identitas. Dan yang ketiga, rebranding identitas tidak bisa menyelesaikan pertanyaan genealogis, tidak bisa menyelesaikan masalah utama, yaitu adalah verifikasi nasab.
Dan saya sampaikan juga, episode ini bukan pembelaan, inilah damage control. Tujuannya adalah mengurangi tekanan publik terhadap klaim nasab. Jadi, harap pemahaman ini semuanya, supaya literatur digital juga teman-teman paham semuanya, apa yang terjadi dalam fenomena yang bisa kita lihat hari ini. Demikian dari saya akan ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.